Halo pemirsa, salam jumpa. Senang sekali kembali program Rakyat Memilih spesial tentunya dalam menyambut Pilkada di Sumatera Selatan 2024. Pal TV hadir dengan program Rakyat Memilih dari kemarin dan hari ini pun berkali-kali kami menghadirkan atau mengupdate informasi kepada Anda terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Sumatera Selatan khususnya di tahun 2024. Dan di edisi kali ini program Rakyat Memilih spesial talk show atau dialog, nanti kami akan berbincang bersama salah satu narasumber kami terkait dengan bagaimana upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada di Sumsel ini dapat berjalan dengan kondusif, aman, damai, tanpa adanya gangguan serta ancaman yang berarti ya. Sudah hadir di samping saya, langsung saya perkenalkan, ada Kompol Abu Dhani. Ini beliau merupakan Kaur Pulahin Fodok Subbit PID Bit Humas Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore. Selamat Pak sore. Abu. Selamat sore. Alhamdulillah ya. Mas Reza, Mas Pak, Firza. Pak Abu ini dari pagi tadi pasti sibuk sekali, atau dari kemarin-kemarin malah sibuk Pak ya untuk menyambut Pilkada, dan hari ini sudah berlangsung dan kita ketahui hampir semua wilayah kita sudah update informasinya, semuanya berjalan dengan lancar dan kondusif ya Pak Abu Dhani ya. Kita langsung memulai perbincangan. Pak Abu, kalau dari tim kepolisian sendiri khususnya Polda Sumatera Selatan ya, untuk memastikan bahwa memastikan bahwa keamanan selama pelaksanaan, baik jelang pelaksanaan Pilkada maupun pelaksanaan hari ini sampai dengan pasca pelaksanaan, di mana saat ini berlangsung proses rekapitulasi hingga sampai ke ujungnya, seperti apa Pak dari pihak Polda? Baik, terima kasih Firza. Mas Firza. Saya coba jawab. Tapi kita sama-sama berdoa semoga warga Provinsi Sumatera Selatan ini dengan doa kita, Allah menjabah innamal mu'minuna wajilat qulubuhum wajilatul alaihim ayatuhu jadarhu ima alaihim rabbuhum yatawakkal. Karena semua agama tidak ada yang mengajarkan itu kejelekan, dan tidak ada agama itu mengajarkan untuk dendam. Betul. Mari kita sambut dengan Pilkada serentak yang memang betul-betul sangat kita ditantang dengan kesibukan, dengan berbagai macam fenomena. Mudah-mudahan hari ini pimpinan kita, Bapak Kapolda, seluruh stakeholder itu turun ke wilayah untuk memantau situasi yang kondusif ini tetap bertahan sampai dengan selesai penghitungan suara nanti. Baik, artinya untuk memastikan bahwa keamanan yang ada di Sumatera Selatan khususnya pada saat jelang pelaksanaan Pilkada hingga hari ini tentunya sudah dilakukan oleh tim dari Polda Sumatera Selatan. Betul. Pak ya. Ada berapa jumlah personil Pak ini diterjunkan di seluruh wilayah Sumatera Selatan? Terima kasih. Jadi kami dari Polda Sumatera Selatan telah memberangkatkan jumlah personil kami itu 741 personil tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya apa? Tujuannya kami untuk memastikan wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini aman. Baik, 741 personil Polda Sumsel yang disebar itu Pak dibagi rata di 17 kabupaten kota atau ada yang agak lebih banyak di beberapa kabupaten? Bisa dijelaskan di mana saja Pak yang lebih banyak dan mengapa? Ya, tadinya kami berdasarkan kirka intelijen dan adanya isu yang tidak sedap, kami pertebal. Dan itu kami perkuat. Seperti di mana Pak? Sepertinya kita ada kemarin ada permasalahan sedikit di Batu Raja, kemudian ada di Okutim di Muratara dan di Mubah. Di Musi Banyuasin ya. Di Mubahnya. Baik. Nah, untuk personil-personil yang telah diterjunkan ini memang semuanya dari semua unsur Pak, atau memang hanya untuk dari di bagian Samapta atau Sabara, atau memang dari semua unsur yang ada di Polda Sumsel diterjunkan 741 personil itu? Itu semua personil itu berbagai macam bidang, ya, berbagai macam bidang, mulai dari Brimob, satuannya, dan termasuk unsur yang tidak kalah lagi ini dari SAR kita kumpulkan, dari TNI pun kita ikutkan juga. Karena tujuannya kita kalau terjadi apa-apa, misalnya di laut, itu masih ada SAR-nya kita yang terjun ke sana. Baik, Pak Abu ya.
kita ketahui bahwa potensi terjadinya konflik selama pelaksanaan pilkada ini tentunya sangat-sangat nyata begitu Pak ya, adanya potensi hal tersebut. Mengingat bahwa pengalaman yang terdahulu juga sebelum-sebelumnya, namun kita mengharapkan tentunya masyarakat akan jauh lebih cerdas untuk dalam menanggapi polarisasi, adanya gesekan antar pendukung paslon dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Pak upaya atau cara yang dilakukan oleh Polda Sumsel dalam menangani untuk terjadinya mencegah potensi konflik yang terjadi? Baik, terima kasih ini Mas Firza. Jadi Polda Sumsel bersama dengan unsur stakeholder yang ada, mulai kami melakukan menyamakan persepsi mulai dari FGD, kita menyamakan persepsi yang ada. Kemudian kita latihkan kepada personil kita mulai dari penanganan tindak pidana sampai dengan penanganan kerusuhan. Dan itu kita lakukan semuanya. Tujuannya apa? Supaya anggota kita tidak arogansi dengan warga dan tetap humanis dalam menangani masalah unjuk rasa. Baik, humanis itu yang digaris bawahi ya Pak ya. Betul. Kata-kata humanis itu tentunya sangat diinginkan oleh seluruh masyarakat ya. Tentunya tidak boleh ada langkah represif ya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi jika memang memungkinkan untuk tindakan represif itu biasanya kenapa Pak harus dilakukan? Ya, kalau dalam penanganan pilkada tentu kita memilah-milah dan itu tidak boleh berlebihan. Baik. Nah, contohnya misalnya kita terhadap anak kecil di bawah umur kita tidak boleh terlalu berlebihan. Sejauh ini Pak, konflik atau potensi konflik yang terjadi tadi udah di mapping ya Pak ya, seperti di Muba, di Oku, kata Bapak tadi juga di Muratara, itu bisa diatasi, bisa diantisipasi Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kami dari pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan telah memetakan tentang situasi lapangan. Jadi kita berharap kepada masyarakat jangan terpancing ataupun ada gesekan, tapi kan masyarakat kita Mas Reza sudah pintar, tidak ada yang bahasa, kalau bahasa itu the law of social control, the law of social regulation. Mudah-mudahan dia dengan hati dan niat yang baik menerima apa keputusan yang diterima hari ini. Baik, seperti hari ini kita dapat informasi bahwa PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi dan Kapolda Sumsel didamping oleh Kapolda Sumsel sudah memantau dan memonitor ya di beberapa titik seperti di Muba, di Mura dan Muratara ya, kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari tim kami di lapangan. Kalau bisa Bapak jelaskan mengapa di daerah-daerah tersebut yang memang menjadi pantauan khusus dari Kapolda bersama PJ Gubernur Pak? Karena berdasarkan ini Mas Reza, berdasarkan kirka intelijen kita pada saat debat, pada saat adanya debat pendapat kemarin memang terjadi gesekan. Tapi saat ini kita bisa dalami dan masih situasinya kondusif. Alhamdulillah ya, sejauh ini belum ada laporan Pak ya mengenai adanya kekacauan atau kericuhan yang terjadi di pilkada selama pelaksanaan pilkada di Sumatera Selatan. Bapak belum dapat informasi dari manapun ya, tim Bapak semuanya aman-aman, lancar-lancar? Alhamdulillah sampai detik ini ya Provinsi Sumatera Selatan kondusif. Baik, kita ketahui Pak Abu dan juga pemirsa bahwa saat ini masih dilakukan proses rekapitulasi penghitungan suara. Ada di beberapa TPS ini masih berlangsung, namun juga ada beberapa yang sudah selesai, Pak ya. Dan ini juga terkadang bukan hanya proses pencoblosannya Pak yang harus dijaga keamanannya, namun juga proses rekapitulasi ini yang jauh lebih penting begitu ya, untuk jangan sampai ada gangguan dan ancaman. Personil-personil yang ditempatkan ini Pak, bisa dijelaskan Pak? Apakah memang satu TPS satu personil atau seperti apa? Baik, terima kasih Mas Firza. Jadi untuk sistem pengamanan mulai dari TPS kita sudah klasifikasikan masalah ini TPS-nya rawan, TPS-nya berat dan sedang. Nah, mulai dari tahapan pemungutan suara itu anggota kita nempel. Artinya ketat ini loh. Mulai dari dia masuk kotak sampai ke lurah, sampai ke PPK dan sampai ke KPU, semuanya sudah standby dan itu dijaga betul. Baik. Jadi semuanya, jadi setiap TPS itu pasti ada petugas kepolisian Pak ya yang berjaga ya untuk memastikan bahwa keamanannya memang terwujud begitu. Betul sekali. Baik, kalau untuk setelah proses rekapitulasi penghitungan suara ini Pak, yang lebih penting kan adanya pendistribusian.
dari hasil yang sudah dihitung atau direkap di tingkat TPS menuju ke kelurahan, kecamatan hingga ke kota hingga ke kabupaten kota dan juga provinsi. Bapak mungkin bisa jelaskan proses pengamanannya seperti apa, Pak? Jadi kalau sistemnya itu kita pertebalan daripada anggota itu mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan PPK itu memang sudah ada personilnya yang memang sudah ditugaskan masalah untuk menjaga daripada keutuhan daripada kotak TPS ini. Kemudian pada tingkat disambut di tingkat KPU itu sudah ada personilnya juga, pertebalannya juga sudah ada personil yang untuk menjaga. Hingga tingkat provinsi. Nah, kalau kan itu kan nggak langsung ya Pak ya, di rekapitulasi berjenjang itu kan Pak ada setahu saya begitu ya, nggak langsung misalnya ketika sudah nyampe di lurah langsung dihitung gitu, enggak kan Pak, diinapkan terlebih dahulu. Nah, pada saat diinapkan itu Pak, maksud saya apakah jumlah personil yang dijaga agak ditambah begitu atau hanya satu orang saja atau bagaimana? Jadi untuk personil yang memang jaga di PPK itu kita sudah tetapkan personilnya dan itu kita atur shiftnya sehingga tidak ada masalah kotak suara itu bisa diambil atau ditukar. Iya, itu maksud saya. Ya. Artinya semua pemirsa juga masyarakat pastinya penasaran Pak untuk proses penjagaannya itu apakah benar-benar terjamin keamanannya, tidak adanya upaya untuk mengubah misalnya hasil dan lain sebagainya. Itu kan yang ditakutkan pasti oleh masyarakat kan. Tapi Bapak memastikan ya bahwa Polda Sumsel mengamankan. Yakin semua pekerjaan yang dilakukan Polri dan TNI insya Allah aman dan benar. Jumlah personilnya berapa biasanya Pak di tingkat Itu PPK? tergantung Kapolres, PJ Kapolres yang misalnya tingkat Polres, tingkat kota. Seperti contoh misalnya di Palembang deh Pak, misalnya di PPK Ida Timur 1 misalnya, itu berapa Pak jumlah personilnya? Itu tergantung situasi. Baik. Kita tidak Minimal dari berapa sampai berapa Pak? bisa sampai satu kecamatan bisa 30 lebih. Oh banyak, ya makanya nggak yang pasti cukup begitu ya untuk menjaga dengan berbagai shift, tukar-tukar shift itu Pak. Ya, saya membayangkan kalau cuma nggak nyampe 10 orang yang jaga bahaya sekali gitu ya. Jadi kita sudah ngatur, sudah mappingnya, Iya. juga bisa istirahat dan cukup. Ya biasanya kan mereka bahkan diinapkan biasanya Pak ya di situlah ya petugas-petugas itu ya. Bisa 2 hari, Baik. 3 hari, setelah itu diberangkatkan ke Iya. PPK. Baik. Pak Kompol Abu Dhani, tentunya perbincangan kita sangat menarik sekali ya. Namun sayangnya kita harus jeda terlebih dahulu ya. Di segmen selanjutnya saya ingin coba bertanya lagi ke Kompol Abu Dhani mewakili Polda Sumatera Selatan ini untuk memastikan jalannya pelaksanaan pilkada tahapan hingga selesai ini benar-benar kita menciptakan bahwa Sumatera Selatan zero konflik ya Pak ya. Kami kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan program Rakyat Memilih Spesial Talk Show bersama dengan Kompol Abu Dhani ya. Ini jabatannya Kaur Pulahin Fodok Subbid PID Bid Humas Polda Sumatera Selatan. Oke. Pak Kompol Abu Dhani, tadi sebelumnya pemirsa kami sudah berbincang mengenai bagaimana ya upaya dari pihak Polda Sumatera Selatan untuk memastikan bahwa keamanan dari pelaksanaan pilkada di Sumsel ini bisa berlangsung secara aman dan damai begitu. Dan sampai detik ini pun kita tidak mendengar ya ada informasi-informasi mengenai adanya kericuhan ataupun gesekan-gesekan di daerah-daerah begitu. Semuanya masih dalam kondisi yang kondusif. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan, Pak. Saya juga ingin tahu ya, salah satu bentuk dari keseriusan atau komitmen dari Polri, khususnya Polda Sumatera Selatan adalah netralitas ya, aparat di dalam kontestasi pilkada Sumatera Selatan. Kalau untuk mengenai komitmen netralitas ini sendiri, Pak, bisa disampaikan dari Kapolda kepada jajarannya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Firza. Kami coba menjawab karena dari perintah pimpinan sampai saat ini, mulai didengungkan dengan pilkada, Polri memang tidak boleh ikut campur masalah pemilihan presiden maupun kepala daerah. Sanksi yang diberikan kepada personil yang terlibat itu dicopot dari jabatan dan diajukan dengan PTDH. Oke. Cukup berat.
Pemberhentian tidak dengan hormat, begitu ya. Kalau sejauh ini Pak ada laporan yang masuk atau sudah ada yang ditindak mungkin dianggap tidak netral sehingga harus dicopot? Sampai saat ini belum ada, Mas Berna. Untuk di Sumatera Selatan. Untuk di ya? Sumatera Selatan. Ya, kalau di daerah lain yang Bapak ketahui ada? Sampai saat ini belum ada. Oke, berarti semuanya komit ya Pak ya untuk menjaga netralitas dari kepolisian. Kalau upaya Pak, upaya untuk diajak misalnya masuk oleh salah satu paslon, misalnya untuk bisa mungkin dianggap bisa mendukung dan lain sebagainya, ada nggak Pak upaya-upaya cara-cara yang dilakukan oleh salah satu tim-tim pemenangan mereka gitu? Sampai saat ini belum ada. Nggak ada yang berani juga nggak ada ya yang Pak berani. ya? Karena tahu sanksinya ya. Ya, arti bahasanya itu kan boleh lu kenal saya tapi nggak bisa. Iya. Komitmennya kita tetap jaga merah putih. Atau mengklaim pun juga tidak ada yang berani ya Pak ya. Kan saya ketahui itu Pak bahwa setiap paslon itu kan diberikan ini ya Pak ya, apa ya nyebutnya itu ya, ada kayak ajudan ya, atau apa jebutnya ADC, Walpri ya, yang dari pihak kepolisian memang ditempatkan ditugaskan ke paslon-paslon ini ya Pak ya. Itu biasanya ada berapa personil Pak? Personilnya kurang lebih itu ya, yang pastinya untuk itu satu paslon itu 30 orang. Itu dibagi untuk wakil sama si misalnya bupatinya. Tujuannya memastikan bahwa pasangan calon ini aman dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu melekat Pak ya, melekat. Betul. Mulai dari dia ditetapkan sebagai calon hingga pada waktu proses pilkada ini selesai. Sampai kapan Pak? Sampai dengan ditetapkan akhir dari pemenang. Oh, ditetapkan siapa yang menang. Betul. Artinya selama proses rekapitulasi besok-besok pun masih melekat. Masih melekat ya. Oke. Artinya memang sudah makanya banyak mungkin pemirsa agak bingung mungkin ya, dan juga mungkin masih awam jika melihat ada pihak kepolisian yang memang standby bersama dengan calon-calon bupati, wali kota ataupun gubernur. Itu bukan berarti mereka tidak netral. Memang mereka ditugaskan untuk menjaga. Ditugaskan dijaga keamanannya dan kenyamanan, dan tidak ada namanya dibeda-bedakan. Iya, yang ini lebih banyak daripada yang ini. Semuanya sama, rata ya Pak ya. Nah, kalau dari tim-tim yang Bapak, personil yang telah disebar ini Pak untuk bisa menjaga keamanan ini, termasuk yang di rumah ya Pak ya, termasuk di dalam mobil misalnya berkendara dan lain sebagainya, itu semuanya memang standby semua ya Pak? Semua anggota tersebut memang dipilih dan memang punya sebelumnya dilakukan pemilihan secara psikologi, seleksi ketat itu. Jadi memang anggota tersebut memang dipilih berdasarkan psikologi. Oke, nggak asal nunjuk personil begitu ya? Tidak. Karena mereka memang sudah dianggap cukup mumpuni untuk bisa menjaga ya, mengamankan si calon. Calon kepala daerah ini sendiri ya Pak ya. Tapi kalau dari calon kepala daerah ini Pak, tadi Bapak sudah menyatakan bahwa netralitas dari aparat kepolisian sudah tidak diragukan lagi karena ada sanksi tegas begitu ya dari Kapolri ya, untuk menyatakan bahwa kalau ada yang ketahuan untuk tidak netral maka akan dicopot dari jabatannya, bahkan PTDH tadi. Nah, kalau untuk netralitas kepolisian yang memang menjadi salah satu tantangan tersendiri ini, seperti apa Pak dinamika di lapangan yang kalau Pak Kapol Abu Dhani bisa sharing? Kalau tantangannya sih memang sih kalau terjadi kemarin yang kita tidak tahu, tentunya kita ambil salah satu contoh kemarin saja lah. Contoh saja Pak. Ya, semestinya itu tidak perlu terjadi, ya kan? Semestinya dia harus menyelamatkan daripada pasangan calonnya kan, gitu kan? Tidak usah diikuti situasi yang ada, biar anggota Dalmas yang melakukan penyisiran. Ya. Jadi menurut Bapak itu sangat disayangkan ya. Harusnya bisa, ya itu tantangan juga ya. Mungkin karena situasi kondisi yang memang tidak memungkinkan ya, sehingga karena begini, karena di satu sisi mungkin dia berpakaian preman, tidak beruniform, dia tidak tahu. Tapi kalau dia berpakaian uniform, insya Allah aman. Saya ngambil contoh, mohon maaf kalau saya agak menyimpang ya, ke salah satu daerah, mungkin saya sebut saja Sumatera Utara yang kemarin sempat heboh ya Pak ya, bahkan Walpri-nya sampai harus mengeluarkan pistol begitu ya. Menurut Bapak itu memang cukup tepat karena kondisi memang, jadi Walpri-nya salah satu calon ini tadi terpaksa harus mengeluarkan itu untuk membuat suasana kondusif. Kalau SOP-nya kita tidak boleh melakukan itu salah. Kita tidak boleh melakukan situasi yang diinginkan, karena itu memicu situasi yang tidak baik. Justru itu malah memprovokasi. Menjadi masalah.
Ya saya melihat videonya kan viral itu Ya. Pak, sampai saya nggak tahu itu Kapolres atau Kapoldanya sampai duduk sampai dia turun tangan. Moderatornya udah berusaha tapi masih nggak didengar, mungkin akhirnya diambil alih oleh kepolisian. Jadi Mas Firza, jadi kita selama ikut debat memang kita pisahkan ya. Ini pendukung ini kita ada di tengah-tengah. Tujuannya apa? Masing-masing pendukung itu jangan sampai terjadi cos. Itu tujuan kita. Dan alhamdulillah masyarakat kita Palembang ini sudah bagus ya. Sudah bagus artinya mendengar perintah dari pihak kepolisian. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, Ya. tahapan mengenai debat sudah selesai Sudah semua. selesai. Dan hari ini pun sudah Sudah. pilkada begitu Pak ya. Ya. Jadi agak ada lega gitu ya Ya. bahwa sudah terlewati begitu. Kalaupun tantangan ada yang ria-ria itu kemarin. hanya dendam lama saja, bukan masalah pilkada. Iya, kerikil-kerikil lah ya Ya. Pak ya. Baik. Nah kalau untuk pelaksanaan pemilu kada ini Pak, kan kita ketahui bahwa tidak berdiri sendiri gitu penyelenggara ini Pak ya, atau Bapak tentunya ditugaskan sebagai bersama tim keamanan, tentu harus bersinergi tentunya dengan penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, mungkin Sentra Gakumdu dan sebagainya. Itu sejauh ini sinergitas dan koordinasinya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Firza. Jadi sebelum dilaksanakannya pemilu kada, kami dari Polda Sumatera Selatan telah bekerja sama menyatukan persepsi untuk bagaimana sih pemilu kada ini bisa aman dan kondusif. Dengan rentang waktu yang panjang, kemudian situasi daripada Provinsi Sumatera Selatan ini itu banyak perairan dan pegunungan. Tentunya mekanisme yang kami hadapi ini sangat sulit sekali. Iya. Makanya dari itu kami mengundang dari seluruh stakeholder untuk bersama-sama bagaimana Provinsi Sumatera Selatan ini aman dan kondusif. Maka saya katakan mulai kita FGD, mulai kita lakukan lagi TFG, dan bagaimana penyelesaian akhir cara bertindaknya untuk menangani suatu konflik daripada pilkada ini. Forum group discussion memang sering dilakukan Pak ya, secara online ya, bersama dengan KPU Tidak Bawaslu. online, kita sama-sama langsung praktekkan ketemu, bersama-sama bertemu, memberikan masukan apa yang menjadi persoalan di Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Sejauh ini Pak, kalau untuk ada nggak kendala yang berarti, misalnya Pak, dari sinergitas atau koordinasi antar penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, dan lain-lain sebagainya, dari pihak kepolisian, ada nggak Pak yang Bapak rasakan atau ada laporan mungkin dari tim Bapak? Alhamdulillah sampai saat ini Mas Firza, kami dari pihak kepolisian itu seiring sejalan, seirama, baik itu dari KPU, Bawaslu, dan TNI. Semuanya Solid. bersinergi dan Iya, solid solid, ya. ya. Sangat solid sekali. Dan artinya kan penyelenggaranya juga diamankan ya Pak ya, dalam arti dijaga ya. Ya. Di kantor KPU, kantor Bawaslu, itu personel juga diterjunkan Betul. Pak, di semua Di kantor KPU. kantor KPU, kantor Bawaslu juga Pak. Betul. Ada berapa personel ya Pak yang sudah disebar? Kalau di penebalan di KPU, KPU dan dan Bawaslu Bawaslu itu mungkin lebih dari 300 orang. Baik. Dan itu standby setiap malam. Untuk satu KPU contohnya itu berapa? Bisa lebih dari Bisa 50. 200 lebih, 200 kita di sana. 200 personel orang di satu di KPU. kantor KPU. Baik. Di Bawaslu-nya sendiri? Untuk di provinsi ya, Iya. di provinsi kita ya. Ah. Nah, kalau di tingkat kabupaten mungkin lebih sedikit mungkin dari sesuai dengan personil Polres. Personel Polres masing-masing. Betul, ya. Mereka memang diinapkan di situ Pak ya. Standby, ada mungkin mohon maaf ada dibuat tenda untuk menjaga. Nah, kita bermalam di sana, berbivak, kemudian kita on call, menjaga daripada kota suara, dan termasuk personilnya kita jaga. Personilnya ya. Ya. Artinya kesehatan ini harus benar-benar dijaga ya Pak ya. Ya. Jangan sampai ada yang tepar gitu. Ini masih panjang loh Mas Reza ya. Masih panjang. Masih panjang. Ya. Mudah-mudahan anggota kita ya selamat, jauh dari musibah ya, terutama musibah yang tidak kita inginkan. Iya. Kalau kayak seperti di daerah-daerah yang pernah kita dengar juga Pak ya, ada yang sampai menyerang kantor KPU, misalnya melempar apa ke kantor Bawaslu gitu. Kalau di Sumatera Selatan sendiri tidak ada sama sekali Pak ya, dari mulai dari tahapan sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah saya katakan warga Mangcek Bicek ini ya, Iya, ke Mangcek Sumatera Bicek, Palembang ini alhamdulillah masih dengar. Mudah-mudahan mereka dewasa dan tidak saling fitnah.
kita sambut pilkada serentak ini dengan momen yang sangat besar sekali. Ini baru sekali ini Mas Firza ya kita serentak kita diuji dengan momen sangat berat sekali. Mari kita bersama-sama duduk bersama, apapun hasil keputusannya kita terima dengan lapang dada. Karena siapapun yang terpilih akan menjadi pemimpin kita. Betul, jadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Iya. Untuk posko sendiri Pak, posko pengamanan apakah memang ada dibuat khusus selama pelaksanaan pilkada dan ditempatkan di mana saja? Kalau posko kita ada di Polda Sumatera Selatan, memang posko tetap kita dan ada personilnya. Dan memantau situasi setiap saat. Baik, kan bisa contoh nih Pak, kalau kayak operasi misalnya Lebaran gitu ya, kan ada posko-posko tuh ditempatkannya. Saya tahu banget yang operasi ketupat musi ya. Kalau di itu kan kalau misalnya yang terlagi Natal tahun baru ini ada operasi lilin ya. Ada posko-posko Natal dan tahun baru. Nah, ada nggak Pak kalau karenanya momennya ibaratnya ini pesta demokrasi, hajatan besar juga nih untuk masyarakat. Apakah memang disiapkan posko-posko ditempatkan di tempat-tempat atau di objek-objek vital? Kalau poskonya kita tidak. Kalau terjadi misal yang tidak diinginkan, memang kita sudah, saya katakan tadi TFG ya, mulai dari FGD, TFG kita bagaimana posisi kita menutup daripada situasi kota ini. Kemudian kalaupun masalah posko kesehatan, kita sudah menyiapkan posko kesehatan ya. Di mana Pak ditempatkan? Mobile dia, mendatangi personil kita ada di Bawaslu, mendatangi anggota kita ada di KPU, dan ini standby di mobile, jadi ke TPS mengecek daripada kesehatan anggota kita. Baik, terus artinya untuk posko ini hanya tidak ada, namun ditempatkan di KPU tadi Pak ya, Bawaslu. Betul. Hanya di situ saja ya, karena dianggap 2 titik itu yang memang menjadi pusat untuk dipastikan keamanannya. Tapi bukan posko itu yang maksud Arya itu kenapa di Ketupat lebih banyak posko gitu loh, maksudnya pertanyaannya. Iya, betul. Nah, itu beda. Karena dianggap tidak perlu ya dibuat posko-posko. Karena itu pelayanan loh kita. Karena kita operasi pelayanan kepada masyarakat untuk mudik. Kita menyiapkan bagaimana masyarakat itu mudiknya dengan nyaman dan selamat ya. Sedangkan di pemilu kada ini beda konteks ya. Konteks kita. Jadi makanya posko seperti itu tidak ada. Hanya ditempatkan personil lebih banyak di titik-titik tadi di KPU, Bawaslu, dan juga pengamanan ekstra untuk para calon kepala daerahnya ya. Betul. Nah, kalau untuk pada waktu pelaksanaan ini Pak, rekapitulasi penghitungan suara ini ya Pak ya, kan mengingat bahwa ada posko-posko pemenangan nih, yang sekarang pun mereka sedang berkumpul begitu di posko-posko pemenangan. Apakah dari pihak kepolisian, walaupun tidak diminta, apakah melakukan penebalan pengamanan di posko pemenangan masing-masing calon kepala daerah yang mana saat ini mereka sedang berkumpul? Kan adanya keramaian di sana Pak. Baik, terima kasih Mas Firza. Jadi kalau masalah posko pemenangan itu jalurnya mereka. Jadi kalau misalnya paling anggota kita ada di lapangan untuk melaporkan tentang situasi di lapangan bagaimana update terakhir di posko pemenangan itu. Tanpa diminta artinya Polri atau dari pihak Polda Sumsel berhak untuk datang hadir di sana. Hadir ya, wajib ya untuk melaporkan memastikan apakah ada situasi tidak baik dan atau situasi baik. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita mencari situasi ini kondusif dan aman. Betul. Nah, kalau sudah ada perkembangan yang tidak baik, secepatnya diberitahu kepada pimpinan. Oh, baik. Artinya saat ini yang sedang di posko-posko pemenangan yang sedang berlangsung, artinya sudah ada pihak-pihak kepolisian yang berjaga-jaga ya Pak ya. Karena untuk memastikan suasana tetap harus kondusif ya. Nah, jadi anggota kita sudah di mapping di tempat-tempat yang memang, kalaupun tadi nantinya ada potensi gangguan ya. Itu yang saya maksud. Nah, potensi gangguan, potensi yang sifatnya sampai ke provokatif, ancaman faktual atau ada gangguan nyata ya bahasanya, nah, itu kita langsung terjunkan anggota kita ke kan mengingat bahwa saat ini kan Pak ada klaim-klaim kemenangan misalnya dari hasil quick count, misalnya euforia kemenangan ini kan mungkin ada yang mungkin agak sedikit memanasi calon lain begitu. Nah, itu yang dikhawatirkan terjadinya gesekan atau konflik. Nah, bagaimana pihak kepolisian untuk kan mengingat bahwa ini jam-jam krusial Pak, khususnya jam-jam ini. Nah, yang saat kita lagi ngobrol ini Pak, sebenarnya ini krusial karena sudah ada beberapa hasil survei di TV-TV nasional juga keluar begitu. Tapi bisa saya jawab loh ya? Boleh, silakan. Kita harus update yang memang diizinkan. Ya. Di luar dari
yang boleh melakukan survei itu tidak kita izinkan. Artinya kita harus menunggu hasil real count Ya, dari yang KPU benar, resmi. yang benar. Ya artinya untuk masyarakat harus pilah-pilah juga ya informasi yang diterima ya. Kalau quick count dari salah satu lembaga survei harusnya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Toh proses rekapitulasi penghitungan suara juga masih berlangsung. Betul, masih begitu berlangsung. ya Pak ya. Nah itu yang saya maksud. Nah di posko-posko pemenangan ini sudah dilakukan euforia pemenangan malah sedang mengklaim kemenangan tersendiri. Betul. Itu yang ditakutkan Pak. Artinya personil Bapak sudah berjaga-jaga ya. Betul. Sudah insya Allah dipastikan ya di daerah manapun sudah dipastikan ada penjagaan yang ketat di posko-posko pemenangan tersebut. Sampai saat ini kondusif ya, dan kami mudah-mudahan berharap kepada warga masyarakat Kota Palembang ini tidak terpancing lah. Walaupun ini kita lihat nantinya saja. Baik. Nah kadang-kadang pemirsanya kan banyak yang suka awam Pak ya, kadang-kadang melihat kan banyak personil Bapak itu sebenarnya tidak menggunakan seragam. Kata Bapak tadi kan ada yang kadang-kadang tidak menggunakan seragam. Jadi terlihat bahwa seperti tidak ada kepolisian, padahal ada pihak kepolisian yang berjaga-jaga. Nah, kita akan coba lanjutkan perbincangan yang menarik ini, Pak Kompol Abu Dhani, usai jeda. Nanti saya akan bertanya lagi ya, seperti apa ya untuk memastikan bahwa pilkada di Sumatera Selatan ini akan aman dan juga kondusif. Sesaat lagi kami kembali. Terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama saya Firza Rizky di Rakyat Memilih Special Talk Show dan masih bersama Kompol Abu Dhani ya. Kompol Abu Dhani Kaur Pulahin Fodok Subbit PID Bit Humas Polda Sumatera Selatan. Betul. Kita berbincang tadi sebelumnya terpotong Pak, terputus sebelum iklan. Di iklan saya yang bertanya, terkadang banyak pemirsa atau masyarakat tidak mengetahui, dianggapnya personilnya cuma sedikit, hanya 2-3 orang yang pakai seragam. Tapi sisanya itu sebenarnya ada banyak personil juga nggak pakai seragam. Dan ada sebenarnya di sana. Nah untuk masyarakat yang mungkin masih awam pengen tahu Pak, ini kenapa ada yang berseragam, ada yang tidak berseragam? Baik, Mas Firza, saya jelaskan karena kami ada yang namanya kepolisian ini ada yang PAM terbuka dan ada yang PAM tertutup. Tujuannya untuk mencari tahu apa yang terdeteksi sejak dini ya. Artinya kami memetakan situasi itu untuk secepatnya disampaikan kepada pimpinan. Artinya memang semua sesuai dengan SOP lah, begitu Pak ya. Jadi Anda jangan khawatir pemirsa, ketika Anda melihat bahwa mungkin personilnya cuma ada berapa orang yang berseragam, sebenarnya di situ ada banyak petugas kepolisian yang memang tidak menggunakan seragam ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan pilkada yang damai, harmonis, kondusif, tentunya Polri, khususnya Polda Sumsel tidak bisa bekerja sendiri, dibantu oleh banyak stakeholder terkait ya. Tadi Bapak menyebutkan dari tadi berkali-kali ada bantu dari TNI juga. Nah dari mana lagi Pak? Lalu siapa saja Pak yang memang ini memang ditugaskan memang mungkin sesuai dengan standar pengamanan selain dari TNI dan Polri, dari stakeholder instansi mana lagi Pak? Kalau instansi mana saja lagi itu banyak sekali, karena kita melibatkan misalnya SAR. Karena kita pasti butuh dengan SAR ketika terjadi hal yang saya katakan tadi tidak diinginkan, misalnya perahu tenggelam ataupun anggota kita berada di daerah pagar alam ya, terjadi tanah longsor, dan itu pasti kita butuhkan. Kemudian lagi Manggala Agni, mungkin situasi saat ini tidak hujan, mudah-mudahan tidak lagi mangcek bakar hutan. Alhamdulillah. Terus dari Satpol PP ya Pak? Ya, Satpol PP tetap kita butuhkan. Pramuka itu masih. Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ya. Untuk Dinas memastikan Perhubungan. ya untuk transportasi dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Nah kalau upaya untuk mendukung, membuat masyarakat untuk bisa terlibat Pak dalam proses pengamanan, dalam artian untuk memastikan bahwa pemilu kada di Sumatera Selatan berjalan dengan aman, kondusif, damai, bagaimana pihak Polda untuk mengajak peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan ini? Jadi himbauan kami Mas Firza kepada warga Kota Palembang, jadilah polisi dirimu sendiri. Artinya sebelum hal ini terjadi, lebih baik dia sendiri yang amankan. Jadi artinya kita nyentuh kepada personelnya masing-masing ya, kepada warga kita, jangan kita sifat kita ya, antara perilaku dan tingkah laku. Kalau ikuti perilaku dan tingkah laku, ego semua kita ya. Tapi mudah-mudahan saya katakan tadi, Mang C, Palembang ini sudah berubah. Jauh berubah sekali.
tidak lagi gotok-gotokan. Ya. Tidak ada pisau di pinggang. Nah, itu kita mau rubah itu. Kita tidak lagi terjadi hal yang apa kalau bahasanya itu Gimana Pak? bunuh ya. Oh, iya. Lupakanlah itu. Baik. Cukup dengan Berdoa. kepala dingin, Iya. berdoa. Baik. Kalau dari pihak masyarakat tentunya berharap hal yang sama pastinya Pak ya. Namun dari pihak kepolisian sendiri, Polda Sumatera Selatan sendiri untuk memastikan bahwa personilnya memang yang diterjunkan ini tadi Bapak bilang kan sudah dipilih, ada seleksinya. Ya. Nah selain seleksi memang apakah ada pelatihan khusus Pak sebelum pelaksanaan pilkada ini untuk mengamankan situasi misalnya terjadi chaos atau terjadinya misalnya kericuan antar pendukung paslon, apakah memang ada simulasi juga dilakukan? Betul. Jadi kalau misalnya terjadi anggota kita sebelum dilibatkan ke pilkada ini kita sudah lakukan pelatihan. Misalnya terjadi mulai dari masa statis ya, masa yang damai, kemudian masa yang sifatnya yang meningkatnya dinamis, kemudian jiwa massa atau kerusuhan massal. Nah ini sudah kita tangani bagaimana siapa dan berbuat kemana. Tentunya sesuai dengan SOP kita mulai dari tingkat negosiator, kemudian kita lanjut ke tingkat Dalma 1, 2, dan 3, dan sampai ke penanganan lebih lanjut nantinya, masalah penembakan gas dan air mata. Ya. Itu ada ketentuannya. Ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Dan semua sudah dilatih ya. Sudah dilatih. Semua sudah dipersiapkan. Betul. Artinya jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, pihak kepolisian sudah siap bersama personil dari Polda Sumsel. Betul, ya. Sudah. Untuk bisa mengantisipasi atau bagaimana caranya ya untuk memadamkan kerusuhan Ya. itu ya. Baik, tapi kalau dari misalnya tim Bapak sendiri ya, kalau sejauh ini kan tidak ada laporan ya Pak. Alhamdulillah semuanya berlangsung dengan lancar begitu. Betul. Ya. Tidak ada kasus bakar-membakar misalnya hanya karena tidak senang dengan. Jadi sampai detik ini, saat ini saya katakan alhamdulillah masih kondusif. Kita bukan bermaksud untuk mendoakan yang tidak baik Pak Abu Dhani, tapi saya harus bertanya ini kepada Pak Abu Dhani mewakili Polda Sumatera Selatan, jika nanti dari hasil rekapitulasi penghitungan suara ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan hasil tersebut lalu melakukan tindak-tindakan anarkis dan lain sebagainya, dari pihak Bapak, mungkin Bapak justru ketika saya bertanya ini mungkin ada yang niatan seperti itu, dengan menonton tayangan ini mungkin tercegah lah Pak hal seperti itu. Bapak mungkin bisa sampaikan apa yang dilakukan oleh pihak Polda Sumsel untuk mengatasi hal demikian. Ya, yang jelas kita itu kalau kita beragama Islam tadi tingkatkan iman. Ya. Ya, kita buka tadi kan dengan surat Anfal ayat 2 tadi kan innamal zikrullah wajilat quluhum wajilatu alaihim ayatuhu jadaluhum alan tawakal. Mudah-mudahan warga Sumatera Selatan ini bertawakal. Baik. Tidak saling caci mencaci. Tidak saling menjelekkan satu sama lain. Yang kita pilih ini kan adalah pemimpin 5 tahun ke depan yang kita harapkan asa kepada yang kita pilih. Beda pilihan boleh, ya. Satu keluarga beda boleh, tapi tetaplah kita tetap bersatu ya Pak. Insan manusia ini saling harga menghargai. Ya, pertanyaan saya tadi Pak belum terjawab. Jika seandainya memang akan terjadi hal-hal demikian yang melakukan tindakan anarkis, misalkan nih membakar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak antisipasi atau upaya yang dilakukan oleh pihak Bapak nanti? Apa yang akan dilakukan kepada pihak-pihak tersebut? Yang jelas kalau telah terjadi chaos, kami dari pihak Polda Sumatera Selatan tentunya akan terjadi kerusuhan masalah akan lebih siap menangani persoalan itu. Ya, artinya ada tindak pidana ya. Karena itu sudah lain ya, Mas Firza ya. Dan kami menangannya secara profesional dan prosedural. Dan kami akan siapkan bagaimana tim kami mengungkap tentang siapa yang bakar, siapa yang ini, nanti kita siap. Itu kita yang paling jelek saja ya Pak ya. Iya. Nah, mudah-mudahan pengungkapannya tidak terlalu sulit. Artinya siapa yang melakukan pasti akan mudah diketahui. Ya. Ya, walaupun dalam posisi ramai seperti itu pun Insya Allah tahu. mudah.
Ya, artinya jangan coba-coba gitu ya Pak. Jadi sekali lagi pemirsa ya, kita masih menunggu nanti hasil rekapitulasi penghitungan suara seperti apa, dan mohon untuk bersabar menunggu hasil keputusan resmi dari KPU ya, baik yang sudah mungkin melakukan quick count tersendiri dengan lembaganya sendiri ya silakan begitu. Tapi untuk klaim-klaim kemenangan mungkin dikhawatirkan akan terjadinya gesekan, mending sebaiknya diredam gitu Pak ya, ditahan terlebih dahulu ya Pak ya. Betul. Dan jika memang nanti pilihan Anda tidak sesuai dengan, maksud kami jika nanti yang memenangkan pilkada ini tidak sesuai dengan pilihan hati Anda, ya harus kita terima dengan legowo ya Pak ya. Tadi Pak Abu Dhani udah bilang terima dengan lapang dada. Atau berbeda pilihan, hal yang biasa. Kita Bhinneka Tunggal Ika kok, berbeda-beda tetap satu jua ya Pak ya. Dan nanti setelah pilkada selesai juga, kata Bapak tadi gimana Pak, calon kepala daerahnya pasti minum bersama. Ngopi bareng gitu Pak ya. Toh masa kita yang dibawa-bawa malah bikin gontok-gontokan gitu ya. Ngapain gitu. Lebih baik kita gini Mas Reza, kalau jam lain tuh kita di bedulur. Iya. Ketemu di pasar kan masih saling tegur. Iya. Ketemu di Pasar Palimo. Betul. Pasar 16. Ngapa ribut? Ujung-ujungnya mau minjem duit. Ya apalagi kan kita ketahui ya Pak ya, bahwa oke, kecewa boleh lah, kecewa karena pilihan hati dia kalah gitu misalnya, tidak menang begitu, tapi ya sudah nggak perlu larut-larut ya Pak ya. Toh yang bakal terpilih itu sekali lagi pemirsa akan memimpin daerah Anda, memimpin daerah kita semua gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa udah berlarut-larut dalam kesedihan atau kekecewaan sehingga menyebabkan harus bertindak anarkis dan sebagainya. Dendam, yang takutnya dendam itu. Nah, itu. Seperti ada yang kemarin itu dendam sampai itu lupakan lah. Itu yang bahaya ya Pak ya. Nah untuk pemirsa PAL TV tentunya juga sekali lagi saya mewakili masyarakat, yang mewakili tim PAL TV juga, Pak Abu Dhani mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Sumatera Selatan yang sudah berjibaku, berusaha keras untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama pelaksanaan pilkada di Sumsel ini benar-benar terwujud ya Pak. Hingga hari ini pun kita merasa tenang-tenang aja kok, tidak ada merasa, ketika kita berada di bilik suara pun kita nggak ada merasa diintimidasi ya Pak ya, tidak ada merasa kita ketakutan untuk datang ke TPS. Alhamdulillah berkat kerjasama tim dari Polda Sumsel dan TNI bersama stakeholder terkaitnya juga. Terima kasih sudah mengamankan. Nah terakhir sebagai closing statement di penghujung acara kita di program Rakyat Memilih Special Talk Show hari ini, Pak Kompol Abu Dhani bisa disampaikan kepada pemirsa ya, yang masih khususnya kepada calon-calon. Saya minta Bapak mungkin bisa merangkum ya closing statementnya untuk calon-calon kepala daerah yang sedang harap-harap cemas ya. Apa yang akan dihimbau demi menjaga keamanan dan ketertiban kondusivitas dari pilkada ini. Terus untuk masyarakat seperti apa dan penyelenggaranya juga seperti apa, dan jajaran Bapak kepolisian yang ada di seluruh wilayah Sumatera Selatan, Bapak juga memberikan pesan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Firza. Kami berharap kepada tim pemenangan, terutama kepada paslon yang mempunyai massa untuk menahan massanya dan tidak terjadi gesekan ataupun cos di lapangan. Kemudian kepada warga yang memang tidak tahu menau, lebih baik kata Rasulullah itu ahmud, lebih baik diam, tenang, terima apa yang sudah diputuskan oleh pihak, mulai dari pemungutan suara ya, tapi kita lihat realnya nanti. Itu saja. Untuk pihak penyelenggara Pak, ada pesan? Kalau pihak penyelenggara mungkin tetap harus bersinergi ya, berkoordinasi. Tetap kita solid dan saling bahu-membahu. Oke, terakhir untuk semua personil kepolisian yang saat ini bertugas di wilayah Sumatera Selatan, ya Pak, yang ada di pegunungan, kata Bapak di perairan, mungkin Bapak bisa memberikan pesan kepada rekan-rekan Bapak. Terima kasih Mas Firza. Harapan saya kepada rekan-rekan saya yang ada di, baik itu di laut, di pegunungan, ini terutama di daerah Muba banyak laut ya Mas Reza ya. Kemudian untuk lebih berhati-hati dalam hal mengendarai sepeda motor. Karena apa? Karena rekan-rekan dari Polda Sumatera Selatan itu tidak mengetahui topografi setempat dan update terus tentang BMKG daripada setiap saatnya. Itu saja. Baik, terima kasih Kompol Abu Dhani ya, Kaur Pulahin Fodok Subbit PID
Bid Humas Polda Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, udah hadir di studio untuk bisa sharing termasuk juga berbagi ya informasi dan juga memastikan bahwa keamanan selama pelaksanaan pilkada di Sumsel telah terwujud begitu Pak ya, hingga saat ini pun kita semuanya merasa aman gitu Pak ya dan damai. Sekali lagi terima kasih, salam untuk semua rekan-rekan Bapak yang sedang berjaga-jaga, semoga sehat selalu ya Pak ya, hingga memastikan sampai tahapan akhir pemilu kada selesai semuanya bisa tetap kondusif. Dan pemirsa, demikianlah untuk program Special Talk Show Rakyat Memilih edisi kali ini. Kami masih akan kembali besok pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti besok 10 pagi kita akan hadir di program Rakyat Memilih untuk mengupdate ya seperti apa pasca pelaksanaan pilkada di Sumatera Selatan, juga nanti dilanjutkan pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini kami sudahi terlebih dahulu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Firza Rizky. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Mari kita tetap kawal bersama dan jaga bersama agar pemilu kada benar-benar berjalan dengan aman, damai, riang gembira dan juga kondusif. Sampai jumpa.